electromusic.com layout track. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bu dosen dan teman-teman. Di sini saya ingin mempresentasikan cara untuk membuat PowerPoint untuk presentasi dan cara melakukan presentasi. Nama saya Cihan Setiawan, NIM saya 6820200144. Ini adalah nama saya, Cihan Setiawan, NIM 6820202144. 1. Cara membuat PowerPoint untuk presentasi. A. Buka PowerPoint. Klik atau double klik icon aplikasi PowerPoint yang berwarna merah dengan huruf P berwarna putih. Setelah itu akan masuk ke tampilan awal PowerPoint. Di setiap Windows-nya, PowerPoint tentunya berbeda sesuai dengan tipe Windows atau generasi Windows tersebut. B. Tinjau pilihan template yang tersedia. 3. Buka desain dan PowerPoint untuk memilih template. Template tersebut digunakan untuk membuat latar belakang atau background lebih menarik. 4. Pilih template. Klik template yang ingin digunakan. Setelah itu template akan muncul pada tampilan PowerPoint. Seperti contoh yang di bawah, tentunya kita bisa berkreasi dengan berbagai template. Bisa kita download di Google atau kita buat sendiri sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Kita bisa berkreasi sekreativitas mungkin sehingga presentasi kita tidak membosankan tentunya. C. Pilih template. 5. Setelah template muncul, pilih menu layout untuk memilih variasi posisi penulisan. Double klik untuk menerapkan layout pada template. Ini hanya untuk variasi penulisan saja, seperti title slide, title and content, section header, to content, compression, title only, blank, content with caption, picture with caption. Itu contoh-contoh layout yang tersedia pada Microsoft PowerPoint. D. Membuat judul. 7. Klik kotak besar yang ada pada bagian atas. Ketik atau masukkan judul yang Anda inginkan. Itu yang saya kotakkan pada gambar di bawah, itu merupakan bagian judulnya ya. D. Membuat halaman judul. Itu merupakan judul pada halaman ini. E. Membuat isi atau konten yang ingin ditampilkan. 9. Ketik isi, konten, atau pembahasan yang ingin disampaikan. Edit font color, font size, sehingga sesuai dengan keinginan Anda atau sesuai dengan ketentuan. Seperti yang saya berikan kotak pada gambar di bawah, yaitu 7 klik kotak besar yang ada pada bagian atas. 8. Ketik atau masukkan judul Anda inginkan yang berwarna, yang font colornya biru di bawah ya. Itu merupakan bagian isi atau konten atau pembahasan yang saya tampilkan. Itu merupakan contoh saja. F. Pilih animasi. Klik animation pada tool group ribbon tabs. Kemudian pilih animation atau transition yang Anda inginkan. Seperti contoh di bawah, animation yang saya berikan kotak biru pada gambar di bawah, itu merupakan animation yang saya maksud pada halaman ini. Kita bisa berkreasi sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan presentasi slide kita. G. New slide atau halaman baru. Pilih menu new slide pada bagian atas. Lalu double klik. Setelah itu akan muncul slide baru pada bagian bawah slide sebelumnya. Seperti gambar di bawah, itu gunanya untuk membuat slide baru.
Kalian bisa mendownload template di Google sesuai dengan keinginan dan mengedit template sekreatif mungkin. Kita bisa berkreasi dengan berbagai macam template. Kita bisa cari di Google atau di berbagai situs lainnya. Kita bisa berkreasi sesuai dengan keinginan kita atau kemauan kita. Kita bisa berkreasi dengan template tersebut. Kalian juga bisa berkreasi dengan template font size, font color, maupun layout agar tidak terlalu membosankan, sehingga orang-orang yang melihat akan tertarik. Kita bisa berkreasi dengan slide yang akan kita tampilkan pada presentasi, sehingga para audiens atau para orang-orang yang melihat presentasi Anda tidak merasa bosan karena presentasi Anda terlalu monoton. Cara melakukan presentasi. Mulai dengan pembukaan yang sopan dan menarik, sehingga para audiens pun tertarik untuk melihat presentasi Anda karena pembukaannya saja sudah sopan dan menarik. Kita gunanya untuk menarik perhatian para audiens agar tetap memperhatikan presentasi kita. Bersikap rileks atau santai, jangan terlalu kaku. Artinya, saat kita melakukan presentasi, kita harus santai, gestur tubuh kita juga jangan terlalu kaku, karena tentunya para audiens atau orang-orang yang melihat presentasi kita akan risih dengan gestur tubuh kita yang kaku, dan jika kita kaku, presentasi kita akan tentunya tidak akan berjalan dengan lancar, sehingga para audiens tentunya tidak akan tertarik dengan slide-slide selanjutnya yang akan kita tampilkan pada presentasi kita. Sampaikan materi dengan singkat dan lugas, artinya kita sewaktu menyampaikan materi dengan singkat dan lugas supaya para audiens atau penonton yang melihat kita melakukan presentasi akan mengerti dengan materi yang akan kita sampaikan atau kita bawakan, karena kita menyampaikan inti-intinya saja dengan singkat dan lugas, sehingga para audiens pun cepat mengerti dan memahami apa inti dari presentasi kita. Lakukan kontak mata dengan audiens, sehingga audiens tidak bosan dengan presentasi tersebut. Artinya, sewaktu kita melakukan presentasi, kita harus melakukan kontak mata dengan para audiens, sehingga para audiens merasa dianggap dan presentasi kita tidak berjalan membosankan. Dengan kita melakukan kontak mata kepada para audiens, tentunya para audiens akan terus memperhatikan kita sewaktu kita melakukan presentasi. Terus berlatih agar presentasi berjalan lancar. Artinya, sebelum kita melakukan presentasi di depan banyak orang, kita harus berlatih supaya presentasi kita berjalan lancar. Seperti kita bisa berlatih berbicara di depan orang banyak, kita bisa berlatih menguasai teknologi, kita bisa berlatih menguasai materi yang akan kita sampaikan, sehingga kita bisa berjalan lancar saat melakukan presentasi dan tidak tersendat karena materi tersebut sudah kita pahami tentunya. Fokus saat melakukan presentasi, artinya kita hanya berfokus dengan presentasi yang akan kita bawakan dan kita berfokus pada materi-materi yang akan kita bawakan tentunya, sehingga sewaktu kita melakukan presentasi tidak melakukan kesalahan, sehingga para audiens tentunya dapat fokus saat melihat kita melakukan presentasi tentu. Bicara dengan jelas dan bahasa yang baik, artinya kita harus berbicara dengan jelas agar para audiens dapat mendengar dengan baik apa saja yang akan kita bawakan dan apa saja yang kita bicarakan sewaktu kita melakukan presentasi. Bahasa yang baik artinya saat kita melakukan presentasi,
kita berbicara dengan bahasa yang baik, sopan, dan santun agar para audiens saat kita melakukan presentasi mereka mudah mengerti dengan presentasi apa yang kita bawakan tersebut. Terima kasih kepada Bu dosen, teman-teman semuanya yang sudah melihat presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tulisan maupun dalam ucapan saya waktu melakukan presentasi. Maaf jika ada kekeliruan atau beberapa kesalahan waktu saya melakukan presentasi. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam.